Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3 untuk memenuhi tugas mata kuliah teori graf. Kami akan membahas tentang graf Berlian yang dimana nantinya akan dibahas tentang pewarnaan simpul, pewarnaan sisi, pewarnaan total, kemudian pelabelan pada graf Berlian yaitu pelabelan prime kordial, kemudian ada juga nantinya tentang dominasi pada graf Berlian. Oke, bisa dilanjutkan. Sebelumnya saya perkenalkan nama-nama rekan-rekan kerja saya, yaitu ada Ika Rahmawati, kemudian ada Ilham Nurtani Yahya, ada M. Lutfi Abdurrahman, ada Rahmi Fadilah, dan saya sendiri Novianto Setiawan. Oke, baik, silakan lanjutkan. Nah, yang pertama kita membahas tentang pewarnaan graf. Pewarnaan graf adalah pemetaan warna-warna pada unsur graf. Yang pertama ada pewarnaan titik. Pewarnaan titik pada graf G adalah pemberian warna pada titik di G di mana masing-masing titik mendapat satu warna sehingga titik yang bertangga mendapatkan warna yang berbeda. Pewarnaan sebanyak K warna yang digunakan tersebut pewarnaan K titik. Dalam pewarnaan titik terdapat bilangan kromatik titik yang dimana merupakan minimal banyaknya warna yang dibutuhkan sehingga ada pewarnaan K titik pada graf G. Jadi pada saat melakukan pewarnaan titik pada graf G itu titik yang bertetangga tidak boleh mempunyai warna yang sama. Nah, dan juga saat sudah melakukan pewarnaan itu ada bilangan yang timbul dengan nama bilangan kromatik, yaitu bilangan minimal yang nantinya akan muncul setelah dilakukannya pewarnaan. Kemudian ada pewarnaan total yang kedua, pewarnaan total graf di mana merupakan pemetaan himpunan titik dan sisi di G kehimpunan warna di mana sisi dan titik yang bertangga serta titik dan sisi yang bersisian tidak memiliki warna yang sama. Sama seperti pewarnaan titik tadi, syaratnya adalah tapi kali ini lebih kompleks seperti itu ya, karena titik dan sisi yang bertetangga atau bersisian itu tidak boleh memiliki warna yang sama. Jadi harus dicari nantinya bilangan kromatik pada pewarnaan graf tersebut pada warna totalnya. Oke, mungkin bisa lanjutkan. Oke, baik. Pertama ada graf dengan N sama dengan 3. Atau biasa kita sebut dengan graf Berlian itu dengan BR atau graf Berlian. Nah, ini BRN yaitu N-nya itu sama dengan 3. Kita lihat di sini kita ambil titik yang memiliki atau simpul yang memiliki derajat paling banyak, yaitu simpul yang berada di tengah. Kita warnai dengan warna pertama, yaitu warna biru. Nah, sudah itu kita lihat titik atau simpul biru ini bertangga dengan beberapa simpul lain, yaitu ada 6 simpul. Maka simpul tersebut kita warnai dengan warna lain selain warna biru. Nah, kita lihat, kita ambil warna merah, kemudian kita ambil warna kuning. Usahakan jangan sampai simpul yang bertangga itu memiliki warna sama, seperti misalnya simpul merah ketemu merah, itu jangan sampai seperti itu, tapi merah ketemu kuning, kuning ketemu merah, merah ketemu kuning lagi, seperti itu. Nah, sehingga muncullah bahwa bilangan kromatik pada BR sama dengan BRN apa BR dengan N-nya sama dengan 3 itu adalah 3. Kemudian lanjut dengan N-nya sama dengan 4. Oke, baik, ini adalah BR-nya sama dengan 4, N-nya sama dengan 4. Kita lihat di sini, kita coba seperti tadi, kita ambil di mana simpul yang memiliki derajat paling banyak, kita ambil dan kita beri warna. Sehingga dapatlah bilangan kromatik dari BR sama dengan BR 4 ini adalah sama dengan 3. Berarti saat N-nya berjumlah 4, itu bilangan kromatiknya tetap 3, seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan ke N-nya sama dengan 5. Yang banyak dan kita beri warna, kemudian tetap dilanjutkan dengan cara-cara seperti tadi, diberi warna pada simpul yang bertangga dengan syarat seperti di awal bahwa simpul yang bertangga tidak boleh memiliki warna yang sama, sehingga didapat untuk BR5 itu sama dengan 3 jumlah bilangan kromatiknya. Jadi dapat disimpulkan pola yang kita dapat adalah XR X saya ulangi X BRN atau jumlah bilangan kromatik pada graf Berlian atau BR sejumlah N itu sama dengan 3. Jadi mau berapapun N-nya itu tetap sama dengan 3, seperti itu. Bisa dilanjutkan? Oke, pewarnaan total graf pada berlian. Pada graf berlian. Di sini kita memperoleh BR3 kan untuk pewarnaan titiknya kita memperoleh dari pewarnaan titik yang sebelumnya. Lalu kita warnai sisi-sisi yang dari simpul yang memiliki yang berderajat tinggi.
Kita pilih dari simpul kemudian kita warnai E dan C itu warna merah, E dan F warna kuning, E dan H warna hijau, E dan G warna hitam, E dan D warna coklat, dan E dan B warna ungu. Karena di pewarnaan total setiap sisi dan simpul yang bertetangga tidak boleh berwarna sama, sehingga diperoleh pewarnaan total pada graf berlian BR3 adalah 7. Kemudian untuk BR4 juga diperoleh demikian. Pewarnaan totalnya adalah 7. Kemudian untuk BR5 diperoleh juga. Pewarnaan total pada BR5 adalah 7, sehingga pewarnaan total pada BRN adalah 7. Oke, selanjutnya yaitu pelabelan graf. Jadi, pelabelan graf adalah pemetaan dari himpunan simpul yang biasa disimbolkan VG dan atau himpunan sisi yang biasa disimbolkan EG ke suatu himpunan bilangan. Bilangan-bilangan itu disebut label. Jika yang diberi label hanya simpul saja, maka pelabelannya disebut pelabelan simpul. Jadi di PPT-nya ini ada kesalahan. Itu kan tulisannya pelabelan sisi ya. Terus kemudian jika yang diberi label hanya sisi saja, maka pelabelannya disebut pelabelan sisi. Sedangkan jika keduanya simpul dan sisi, maka pelabelannya disebut pelabelan total. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pelabelan primordial. Jadi, pelabelan primordial merupakan suatu bentuk pelabelan pada simpul yang label sisinya mengikuti label simpulnya, yang didefinisikan sebagai berikut. Nah, pelabelan primordial dari suatu graf dengan himpunan simpul VG adalah fungsi bijektif, fungsi f, VG menuju himpunan 1, 2, 3 dengan batasan VG kurung kurawal tutup yang menginduksi fungsi f bintang VG menuju kurung kurawal 0,1 yang didefinisikan dengan, nah f bintang di sini itu E sama dengan UV sama dengan 1. Jadi label 1 itu jika FEB dari FU dan FE itu sama dengan 1. Tetapi jika FEB-nya itu 0 atau lebih besar dari 1, itu maka dilabeli oleh 0. Dan memenuhi kondisi mutlak EF 0 dikurang mutlak EF 1 itu kurang dari sama dengan 1. Graf yang memuat pelabelan primordial disebut graf primordial. Selanjutnya, lanjut. Nah, pelabelan primordial pada graf berlian. Oke, yang pertama yaitu pada graf berlian BR3 dengan N sama dengan 3. Jadi kita bisa lihat nih di gambar BR3 itu terdapat pelabelan 0 dan 1. Jadi pelabelan 1 itu ketika FEB-nya dari A1 dengan A2 itu kan FEB-nya 1 sehingga diberi label 1. Sedangkan A2 dengan A4 itu diberi label 0 karena FEB yang dihasilkan itu tidak sama dengan 1. Jadi begitu melihatnya. EF0 dikurang EF1 itu sama dengan EF0-nya kan dari BR3 didapat 6. Kemudian EF1-nya itu didapat 8. Jadi mutlak 6 dikurang 8 itu sama dengan mutlak min 2. Sama dengan 2. Kemudian untuk BR4 itu kita bisa lihat sistem pelabelannya itu sama kayak BR3 yang sebelumnya. Kemudian kita cek dengan mutlak EF0 dikurang EF1 itu didapat sama dengan EF0-nya kan sama dengan 13. Kemudian EF1-nya itu 13. Jadi mutlak 13 dikurang 13 itu mutlak 0. Sehingga sama dengan 0. Jadi ini memenuhi syarat bahwa kalau pelabelan primordial itu EF0 dikurang EF1 kurang dari sama dengan 1. Kemudian untuk BR5 itu sistemnya sama kayak BR sebelumnya dan didapat mutlak EF0 dikurang EF1 itu sama dengan EF0-nya didapat
20 dan EF1-nya didapat 21. Jadi mutlak 20 dikurang 21 sama dengan mutlak min 1. Jadi sama dengan 1. Sehingga ini memenuhi kondisi mutlak EF dikurang EF1 kurang dari sama dengan 1. Slide selanjutnya. Kemudian yaitu BR6. Nah, di BR6 ini kita bisa lihat dari simpul 1 ke 3 itu kan didapat label 1. Kemudian dari simpul 3 ke 9 itu didapat label 0. Itu sama kayak sebelumnya. Ketika FEB-nya dari simpul 3 ke 9 itu tidak sama dengan 1, maka diberi label 0. Kemudian kita lihat kondisi EF0 dikurang EF1-nya. Nah, EF0 itu didapat sama dengan 29 dan EF1-nya didapat sama dengan 30. Jadi mutlak 29 dikurang 30 yaitu mutlak min 1 sama dengan 1. Sehingga BR6 ini memenuhi kondisi mutlak mutlak EF0 dikurang EF1 kurang dari sama dengan 1. Dan untuk BR7 itu sistemnya sama. Ketika FEB-nya itu sama dengan 1, maka diberi label 1. Dan ketika FEB-nya itu lebih besar dari 1, maka akan diberi label 0. Dan di BR7 ini didapat EF0-nya sebanyak 40 dan EF1-nya itu sebanyak 40. Jadi mutlak EF0 dikurang EF1 sama dengan mutlak 40 dikurang 40 didapat mutlak 0 sama dengan 0. Nah, jadi untuk BR7 ini memenuhi kondisi mutlak EF0 dikurang EF1 sama dengan kurang dari sama dengan 1. Jadi kesimpulannya yaitu pada pelabelan primordial pada graf berlian itu akan memenuhi pelabelan primordial ketika N-nya itu lebih besar dari 3. Jadi saya akan menjelaskan terkait dominasi pada graf. Suatu himpunan simpul dari graf Q digunakan himpunan dominasi jika sebuah simpul yang tidak berada di himpunan tersebut bertetangga dengan sedikitnya satu simpul di himpunan tersebut. Kardinalitas minimumnya itu disebut dengan bilangan dominasi. Sedangkan untuk dominasi independen sendiri, itu kita lihat dari himpunan S dari simpul-simpul graf Q. Jika pada himpunan S itu tidak ada dua simpul yang saling bertetangga, dan setiap simpul di D itu bertetangga dengan simpul di S. Untuk kardinalitas minimumnya itu disebut dengan bilangan independent domination yang dinotasikan dengan IJ. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini terlihat untuk graf berlian dengan derajat simpul tertingginya yaitu 3. Yaitu kita sebut sebagai BR3. Terlihat bahwasanya untuk dominasi independen dari BR3 itu adalah V1 dengan V5. Mengapa V1 dengan V5? Karena untuk V5 sendiri ini merupakan simpul yang memiliki himpunan dominasi dengan simpul-simpul lainnya yaitu V2, V3, V4, V6, V7, dan V8. Dan kemudian kita bisa lihat bahwa V1 juga merupakan simpul dominasi karena mewakili V2 dengan V3. Intinya dari simpul-simpul dominasi tersebut tidak saling bertetangga, sehingga bisa kita cantumkan untuk BR3 itu ada dua kardinalitas minimumnya yaitu V1 dengan V5. Untuk graf berlian BR4 juga sama seperti pada BR3. Kemudian untuk BR5 juga sama seperti graf berlian pada sebelumnya untuk mencari bilangan dominasi atau himpunan dominasi. Dan untuk himpunan dominasinya itu ada V1, V5, V12, dan V14. Untuk BR6 dengan BR7 juga sama. Untuk BR6 sendiri yaitu ada 7 titik ataupun simpul yang membentuk himpunan dominasi yaitu V1, V5, V7, V10, V13, V17, dan V20. Dan untuk kardinalitas minimumnya yaitu sebesar 7.
Nah, untuk BR7 juga sama seperti BR6, jumlah kardinalitas minimumnya itu 7. Walaupun kita lihat di sini tuh terdapat perbedaan dari simpul dominasinya. Nah, dari berbagai graf berlian dengan derajat yang berbeda-beda, ini kami mendapat materi yaitu di graf berlian. Jadi untuk materi pewarnaan titik dapat disimpulkan bahwa untuk bilangan kromatik dari graf berlian itu berjumlah 3, dengan dimana untuk definisi dari pewarnaan titik, pewarnaan graf itu sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Dan untuk pelabelan pewarnaan total pada graf berlian itu didapat sebanyak XBRN itu sama dengan 7. Dan juga untuk pelabelan graf pada graf berlian itu di sini kami menggunakan pelabelan graf prim kordial, yang dimana adalah gabungan pelabelan graf prima dan pelabelan graf kordial. Jadi di sini didapat bahwa untuk N lebih dari 3 itu bisa dilakukan prim kordial, sedangkan untuk sama dengan 3 tidak dapat dilakukan pelabelan graf prim kordial. Selanjutnya untuk dominasi independen, jadi di sini kami mendapatkan dominasi independen di mana ada beberapa kategori. Ada dominasi, adanya bilangan independen dan dominasi independen. Kalau dominasi adalah simpul yang mendominasi, kalau bilangan independen itu adalah yang satu simpul dengan simpul lainnya tidak boleh saling bertetangga. Dan untuk dominasi independen adalah gabungan antara dominasi dan bilangan independen. Jadi untuk presentasi kali ini kami hanya mendapatkan di graf berlian, pewarnaan graf, setelah itu pelabelan prim kordial dan dominasi independen pada graf berlian. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami lakukan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menyaksikan nantinya. Jadi jangan lupa di like dan subscribe. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.